Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Jian Huang berjubah emas menatap Master Klan Meisan. Terima kasih. Tidak ada yang perlu diucapkan terima kasih. Di kuil temporal, kebanyakan orang dikasihani. Master Klan Meisan menggelengkan kepalanya. Mereka dengan paksa dibawa pergi untuk mengalami krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak dari temperamen mereka terdistorsi ke iblis. Kebanyakan dari mereka yang tidak menjadi iblis semuanya abnormal. Tetapi kuil temporal sama sekali tidak peduli. Yang mereka inginkan adalah menyaring dan mengolah yang kuat. Petik 2. Sama seperti metode membesarkan serangga di dunia dewa, lanjut Chen Jiu. Termasuk di antaranya adalah metode meningkatkan serangga racun dengan membiarkan mereka saling membantai satu sama lain, membiarkan serangga beracun yang tak terhitung jumlahnya bertarung, yang selamat adalah yang terkuat. Semua yang lain sepenuhnya dimusnahkan. Kuil temporal juga melakukan hal-hal seperti ini. Ai, aku benar-benar iri saudara Wu Huang. Jian Huang berjubah emas berkata, mereka membebaskan diri dari pengekangan mereka. Aku juga sudah melihatnya, menggigil hatiku, bahkan mati membutuhkan 3 misi peringkat neraka berturut-turut, kata Klan Meisan. Meskipun pukulan yang diderita oleh Jian Huang berjubah emas itu besar, karena dia telah lama berada di bawah penindasan yang lama dari kuil temporal, dia sudah menekan kesedihannya, sekali lagi memanggil semangat juangnya. Dia ingin terus menyusuri jalan ini, berjalan lebih jauh, untuk membangkitkan teman hidup dan mati di masa depan. Sui Ying memandang dari samping. Dia baik-baik saja, karena bakatnya cukup tinggi. Kuil temporal tidak bisa menggunakan kekuatan dan hanya bisa mengundangnya. Sejujurnya, dia tidak menyukai taktik pemaksaan yang kuat dari kuil temporal ini. Tetapi tuan di belakang kuil temporal berdiri di antara keberadaan terkuat bahkan di seluruh dunia dewa dan abis. Dalam aspek ruang waktu, dia adalah yang terkuat. Untuk memiliki kekuatan absolut, mungkin di dunia dewa, ada juga banyak yang tidak menyukai kuil temporal. Secara historis, bisa dipastikan bahwa ada banyak seperti Master Klan Meisan, yang menyimpan keluhan besar terhadap kuil temporal. Tapi lalu bagaimana? Kuil temporal terus beroperasi seperti biasa. Seperti sebelumnya, manusia dan transenden dari ratusan juta dunia, dan bahkan dunia dewa dan jurang maut, semuanya diambil dengan paksa. Sementara mereka berbicara, tim terakhir, yaitu Wu Mahai yang berlapis baja emas, juga bergegas melewati segerombolan kalajengking beracun terbang, tiba di bagian terakhir jembatan meteor. Kuat, ini adalah pertama kalinya Sui Ying melihat Wu Mahai bertindak dekat. Untuk menggambarkannya dalam satu kata, cepat. Saat bertarung, Wu Mahai benar-benar berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, cukup cepat untuk membuat orang takjub. Dalam pandangan Sui Ying, yang paling tangguh di antara para pemimpin tim adalah Wu Mahai, yang kecepatannya adalah yang terbaik. Dia benar-benar di atas Lord Yulan, Master Klan Meisan, Chen Jiu, dan Jian Huang. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat Sui Ying agak khawatir. Ini adalah kecepatan murni. Selain kecepatannya, dia juga memiliki serangan destruktif. Senjatanya adalah 2 pisau. Dia memegang pisau di masing-masing tangan. Pria jangkung dan kurus bahan menumbuhkan kekuatan sihir hitam dan juga agak kuat. Di bawah kerjasama keduanya, mereka bahkan tidak menggunakan scroll dewa dan berhasil melewatinya. Itu satu lagi yang serangannya sangat kuat. Sui Ying memandang Wu Mahai dan dalam hati berseru kagum. Tak satu pun dari beberapa ini yang mudah diprovokasi, mereka semua telah memahami 2 makna sejati kelas 2 yang agak saling melengkapi. Dia memuji yang lain. Namun dia tidak tahu, bahwa beberapa orang yang dipermasalahkan itu semua juga sangat terkejut terhadap Sui Ying. Bagaimanapun, selama pertempuran, Sui Ying selalu berada di Meraj. Ingin menekan Sui Ying, setelah serangan melewati Meraj, kekuatannya sangat berkurang. Namun jika Sui Ying menyerang mereka, kekuatannya sebenarnya tidak berkurang sama sekali. Yang paling penting adalah bahwa Sui Ying, yang telah memahami keterampilan rahasia, memiliki potensi yang jauh lebih tinggi daripada mereka semua. Ambang mereka saat ini adalah dari tingkat tahap ketiga puncak ke ambang hati dewa, dan ini adalah ambang batas terbesar mereka. Banyak transenden tidak akan menerobos sampai mati.
Kondensasi hati dewa dan pembukaan laut dewa, ini adalah dua ambang super untuk menjadi dewa. Untuk True Meanings tingkat 2, selama seseorang mengondensasi heart dewa kelas 2, maka seseorang pasti dapat dengan mudah membuka laut dewa. Oleh karena itu, satu-satunya ambang mereka untuk menjadi dewa adalah mencapai ranah dewa hati. Tetapi langkah ini sebenarnya cukup sulit dan mengharuskan mereka untuk sepenuhnya mengintegrasikan semua wawasan dari masa lalu untuk membentuk keseluruhan yang sempurna. Sui Ying berada di ranah tahap kedua puncak, di ambang menjelajah ke ranah tahap ketiga, ini dianggap sebagai hambatan kecil. Selama dia memiliki sedikit lebih banyak wahyu, dia akan membuat terobosan. Biasanya, seseorang dapat menerobos hanya karena berlalunya waktu. Keempat tim tetap dekat dengan permukaan meteor putih raksasa dan terbang dengan kecepatan tinggi. Meteor putih berdiameter 200 meter, dan yang kecil hanya berdiameter 1 meter. Terhubung satu sama lain, mereka semua menuju ke ujung yang jauh. Pada akhirnya, orang bisa melihat sky-reaching fin yang menjulang tinggi. Fins, yang sangat tinggi, hampir menembus langit. Tim Sui Ying terbang di depan. Waktu berlalu. Ketujuan yang jauh ini, Sui Ying dan yang lainnya terbang selama beberapa hari. Ini jauh lebih besar dari seluruh dunia klan Xia. Sui Ying melirik ke kegelapan yang kosong ke samping. Kekosongan gelap di sisi jembatan meteor tampak biasa, tetapi sebenarnya memiliki arus yang bergejolak. Kekuatan arus bawah sangat besar. Para tetua klan Xia dari usaha sebelumnya telah mencoba untuk membuang beberapa senjata transenden, tetapi tidak peduli materinya. Jika terlempar terlalu jauh, mereka semua dihantam debu oleh arus langit yang berbintang dan berubah menjadi ketiadaan. Menurut informasi yang diberikan oleh Chen Jiu, bahkan harta dewa akan dihancurkan oleh arus bawah di langit berbintang. Ini juga mengapa mereka harus menyusuri jembatan meteor. Seseorang harus melewati fin pencapai langit. Hambatan terakhir. Sui Ying menatap meteor putih yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk jembatan panjang. Di ujung jembatan, rintangan terakhir beristirahat, itu juga penghalang dengan kesulitan tertinggi. Pendekar pedang. Jika seseorang bergerak sendiri, mereka akan menghadapi seorang pendekar pedang berlapis perak. Jika 4 orang datang bersama, itu akan menjadi 4 pendekar pedang. Seseorang harus tahu bahwa di Pulau Langit Terapung, seseorang menghadapi sejumlah besar pelindung patung batu. Sebelumnya, masing-masing individu harus menghadapi tim kalajengking beracun terbang, tetapi sekarang di ujung jembatan meteor. Itu hanya satu pendekar pedang. Mengapa? Karena pendekar pedang perak yang satu ini sebenarnya sangat kuat. Itu sebanding dengan prajurit dunia dewa yang baru saja menjadi dewa. Dilaporkan, hati Dewa Bulan, yang telah ditangkap memiliki misteri dan hukum yang mendalam. Jantung Dewa Bulan adalah jantung dewa kelas 3. Sepertinya itu setara dengan Jenderal Kumeng, Nuo-Nuoan, Bahan, dan Rana Pencuri Tua, tetapi mereka tidak cocok dengan yayasan pihak lain, yang terlalu kuat. Ini adalah ranah dewa prajurit dari dunia dewa. Kekuatan dan kecepatannya yang murni telah mencapai tingkat yang menakjubkan. Mungkin itu bahkan di atas Lord Yulan, Chen Jiu, dan Master Klan Meisan. Seluruh tubuhnya juga tidak bisa ditembus, dan dengan tingkat misteri dan hukum yang mendalam, itu tidak kalah dengan dewa yang asli. Satu-satu. Untungnya, mengalahkan mereka tidak perlu. Selama seseorang menemukan cara untuk melewati jembatan meteor, mereka berhasil. Pencuri tua, Paman Fu, hati-hati, kita hanya perlu melewati sini. Kemudian, kita akan menembus fin pencapai langit. Setelah kamu membantu aku melalui tahap awal, kamu dapat kembali. Chen Jiu berkata, misi kamu akan selesai, tetapi kamu harus berhati-hati. Lawan yang kita hadapi kali ini adalah 4 pendekar pedang berlapis perak. Paman Fu dan pencuri tua menganggukkan kepala. Gunung Crimson Rock memiliki 2 segmen uji coba utama. Segmen pertama, Pulau Langit Terapung dan Jembatan Meteor, adalah yang termudah. Untuk Chen Jiu, Sui Ying, Lord Yulan, dan Master Klan Meisan, lebih mudah untuk bergerak sendiri. Untuk membawa seorang teman, seseorang sebenarnya perlu memecah perhatian dan merawat mereka. Tetapi tiba di segmen kedua berbeda. Paman Fu bisa menggunakan gulungan dewa untuk membantu Tuan Manornya, dan pencuri tua bisa menggunakan avatar ilusi untuk membantu menyelidikinya.
Mereka berdua sangat membantu. Setelah membantu di segmen pertama, mereka dapat kembali, karena yang lebih jauh memberanikan diri, semakin tinggi persyaratan. Mereka tidak dapat melanjutkan. Jadi, Chen Jiu telah membawa mereka melalui segmen pertama dengan tujuan tunggal agar mereka membantu di Sky Reaching Fin. Brother Chen Jiu, menghadap pendekar pedang berlapis perak, aku khawatir sulit untuk memecah perhatian dan menjaga kamu. Sue Ying menyatakan, aku akan menggunakan Mirage Avatar untuk mengacaukan mereka sebanyak mungkin, tapi aku khawatir aku tidak bisa melakukan hal lain. Petik 2. Aku mengerti, Chen Jiu tersenyum dan mengangguk. 1 lawan 1, pendekar pedang berlapis perak itu sangat sulit. Mereka juga khawatir tentang Paman Fu dan pencuri tua. Meskipun pencuri tua memiliki avatar illusion, cahaya pedang pendekar pedang perak itu terlalu cepat. Ranah dewa-dewa dunia prajurit sudah sangat cepat, dan lampu pedang yang diberikan oleh Moon Dewa Jantung tampak lebih seperti bulan sabit. Itu berlalu dalam satu kilatan. Satu tebasan bisa dengan mudah memenggal 8 atau 10 avatar illusion dalam jarak 100 meter. Paman Fu bahkan lebih berbahaya. Chen Jiu hanya bisa berpikir bahwa, dengan kekuatan 8 lengannya, dia akan membantu pencuri tua dan Paman Fu sebanyak mungkin. Di paruh kedua jembatan meteor, mereka terus terbang selama sekitar 1 hari sampai akhirnya tiba di ujung. Di ujung jembatan meteor putih, 4 pendekar pedang, mengenakan baju besi perak, berdiri. Baju besi perak di tubuh mereka tanpa hiasan dan menyerupai meteor putih. Wajah mereka muncul seperti dipahat seperti tepi kapak, dan masing-masing membawa pedang di punggung mereka. Keempat pendekar pedang berdiri berdampingan, masing-masing terpisah 1 meter dan acuh tak acuh menatap Sue Ying dan yang lainnya. Jika kamu bertindak sendiri, peluangmu sedikit lebih besar. Jika kamu berempat bertindak bersama, kami akan bekerja sama. Salah satu pendekar pedang berlapis perak berbicara. Sue Ying dan yang lainnya bahkan belum mengucapkan sepatah kata pun. Jika mereka pergi sendirian, mereka berdua akan merasa mudah, tetapi Paman Fu dan pencuri tua akan dalam bahaya. Jika mereka bergerak bersama, Chen Jiu setidaknya bisa melindungi teman-temannya. Sue Ying tidak akan memecah perhatiannya, tetapi ia mungkin bertindak jika itu sesuai kemampuannya. Dia pasti akan menyelamatkan dirinya sendiri dulu. Sue Ying dan yang lainnya segera berubah menjadi cahaya yang mengalir dan menyerbu ke depan. Ketika mereka menyerbu ke depan, sekelompok avatar illusion dan Mirage Avatar tiba-tiba muncul, dan Sue Ying menghilang ke Mirage. Fata Morgana, serahkan yang ini padaku. Salah satu tubuh pendekar pedang berlapis perak melintas. Sebagai prajurit dunia dewa-dewa, tubuhnya yang halus luar biasa, dan dengan mudah memasuki Mirage. Sue Ying tidak repot berselisih dengannya. Sosoknya berubah menjadi cahaya yang mengalir dan dengan cepat dibebankan ke ujung jembatan meteor. Sua. Kecepatan pendekar pedang berlapis perak itu juga sangat cepat. Itu dibebankan ke Sue Ying. Dalam hampir sekejap, itu semakin dekat, disertai dengan cahaya pedang sedingin es yang tampak seperti bulan yang memudar. Ya, cahaya pedang ini sangat mengerikan. Ketika cahaya pedang bulan yang memudar ini bersinar, bahkan ruang di dalam Mirage mulai membeku. Cahaya pedang bulan memudarnya yang dingin ini segera dipotong ke arah tenggorokan Sue Ying. Enyahlah, dengan tombak, yang samar-samar menyerupai bintang besar, segera membengkak dan meledak dengan sinar cahaya yang menyilaukan. Setelah itu, ia segera mereda, dan cahaya yang menyilaukan itu segera berkontraksi menjadi satu titik. Titik ini menjadi kepala tombak ini. Kepala tombak berisi gaya gravitasi seperti pusaran yang menyedot cahaya pedang bulan yang memudar saat ia mendekat. Ki dingin yang mengerikan yang dipancarkan oleh cahaya pedang bulan yang memudar juga menjadi semakin panas. Gaya gravitasi pusaran tiba-tiba berubah menjadi kekuatan tolakan. Karena perubahan tiba-tiba, arah cahaya pedang bulan memudar juga terpengaruh. Tombak meluncur melewati cahaya pedang dan langsung menusuk ke dada pendekar pedang perak. Pendekar pedang berlapis perak segera terhuyung mundur. Dia tidak bisa membantu tetapi mengirim ekspresi terkejut ke arah yang transenden ini. Meskipun Mirage berbeda dari dunia nyata, semuanya terpengaruh. Semua aspek kecepatan dan kekuatannya sedikit melemah.
Dia hanya bisa memanfaatkan 7 atau 8 bagian dari kekuatan tubuhnya, tetapi misteri yang mendalam dari serangan tombak itu, dia harus akui, sudah lebih unggul dari hukum pedangnya. Sui Ying juga merasa bahwa permukaan True Meaning of Star-nya sedikit gemetar di bawah serangan Ki dingin, tetapi itu tidak terlalu buruk, True Meaning of Star-nya yang protektif belum runtuh. Selain itu, dia juga mengubah armor dari pelindung hijau lapis baja. Bulan layak disebut sebagai yang paling yin dan paling dingin. Hanya memanifestasikan ki dingin itu mencengangkan, tetapi begitu dia benar-benar terpukul, aku takut aku benar-benar mati kedinginan. Sebuah gagasan terlintas di benak Sui Ying, tetapi gerakannya tidak berhenti sedikit pun saat dia dengan cepat menyerbu menuju jembatan meteor. Jangan berpikir untuk pergi. Pendekar pedang berlapis perak yang sebelumnya mengejutkan segera menyerang ke depan sekali lagi, mengacungkan pedangnya. Paman Fu, pencuri tua, cepat, cepat, kalian berdua lari cepat. Dalam sekejap, 8 lengan logam abu-abu Chen Jiu membentuk bayangan kepala naga, metode serangannya sangat indah. Dari apa yang diperkirakan Sui Ying, makna sejati dari 8 naga seharusnya menjadi variasi makna sejati hidup dan mati. Lagi pula, dalam hukum langit dan bumi, misteri yang mendalam tak terhitung banyaknya, dan misteri mendalam yang tak terhitung banyaknya akhirnya digabungkan menjadi hukum langit dan bumi yang lengkap. Jadi secara teori, setiap misteri besar bisa menyatu bersama. Ini menghasilkan beberapa makna benar yang relatif luar biasa namun tidak diketahui, tetapi biasanya orang akan menemukan yang serupa. Makna sejati dari 8 naga mirip dengan makna sejati antara kehidupan dan kematian. Meskipun membawa berbagai serangan pembunuhan mematikan, itu samar berisi kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Itu menyebabkan gerakannya menjadi sempurna. Kedelapan lengan itu tampak seperti siklus hidup dan mati yang sempurna. Dengan pertukaran sederhana, 3 pendekar pedang berlapis perak lainnya juga segera menentukan bahwa meskipun mereka lebih unggul dalam kekuatan dan kecepatan, Chen Jiu lebih kuat dalam misteri dan hukum yang mendalam dan memiliki 8 tangan. Mereka bertiga menghitung bahwa jika mereka menyerang bersama, mereka hanya bisa menekan setengah dewa ini, akan sulit untuk mencetak kemenangan. Karena itu, mereka dengan cepat berbalik untuk menangani Paman Fu dan pencuri tua. Jangan berpikir untuk pergi. Chen Jiu sangat gagah dan dengan cepat mendekati pencuri tua dan Paman Fu. Pada saat yang sama, 8 tangannya melibatkan pendekar pedang berlapis perak. Pendekar pedang berlapis perak ingin membunuh Paman Fu dan pencuri tua, tetapi Chen Jiu ada di dekatnya. Mereka secara alami bentrok. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran. Pendekar pedang lapis baja perak melemah di Mirage, tetapi di dunia nyata, kekuatan mereka tidak berkurang. Setiap saat, mereka bertukar pukulan, lengan Chen Jiu bergetar dan panjangnya berkurang. Untuk saat ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk merapikan 2 penjaga lapis baja perak. Masih ada satu lagi yang menyerang Paman Fu dan pencuri tua. Hua, di permukaan tubuh Paman Fu, lapisan cahaya hitam yang mengalir muncul, dan di tangannya, dia meraih perisai. Dang! Dia menggunakan perisai untuk memblokir serangan pendekar pedang perak lapis baja. Menggunakan kekuatan tumbukan, Paman Fu benar-benar meminjam energi dan terbang lebih cepat ke ujung jembatan meteor. Kamu ingin pergi? Pendekar pedang berlapis perak tersenyum dingin dan mengejarnya. Dia sekali lagi mengacungkan pedangnya. Meskipun Paman Fu melakukan yang terbaik untuk memblokir dengan perisainya, hukum pedang pendekar pedang perak itu aneh dan tidak dapat diprediksi, juga cepat. Segera, ada 3 pedang menebas tubuhnya, dan cahaya hitam pelindung yang beriak mulai bergetar. Setelah 3 tebasan, lampu hitam pelindung benar-benar menghilang. Old Baldi, lelaki tua berjanggut gunung Old Tiff bertukar posisi dengan avatar Illusion, dengan sengaja mengalihkan perhatian pendekar pedang berlapis perak itu. Itu terbukti tidak berguna. Pendekar pedang berlapis perak itu terpaku pada Paman Fu dan tidak peduli dengan pencuri tua. Peng, perisai pangkat demigod di tangan Paman Fu dikirim terbang jauh. Kedua tangannya sedikit mati rasa. Tidak ada yang bisa dilakukan. Sebelumnya, tubuhnya terkena 3 tebasan, tetapi perisai itu telah memblokir lebih dari 10 tebasan. Kekuatan setiap serangan lebih kuat dari Chen Jiu, Lord Yulan, dan yang lainnya digabungkan. Untungnya, kekuatan yang ditunjukkan oleh True Meaning Paman Fu cukup kuat,
dan dia bisa menggunakan perisai untuk secara terus-menerus memblokir banyak serangan. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa bertahan. Hua, pemogokan lain diiris? Paman Fu menunjukkan ekspresi putus asa. Itu terlalu cepat. Sudah terlambat untuk menggunakan scroll dewa. Seseorang perlu mengeluarkan gulir dewa, merobeknya, dan kemudian menggunakan kekuatan sihir untuk membimbingnya. Dia ditekan oleh cahaya pedang yang secepat kilat. Tebasan sebelumnya telah mengirim perisainya terbang. Di bawah garis miring segera mengikutinya, bagaimana dia punya waktu? Sekarat seperti ini, tidak, gulungan dewa masih ada di tubuhku. Paman Fu gelisah, dia adalah satu-satunya penyihir transenden dari 3 anggota tim. Paman Fu, Chen Jiu dengan cemas bergegas, tetapi tidak ada waktu. Tidak bagus. Setelah melihat ini, Sui Ying, yang berada di dalam Mirage, juga tidak punya cukup waktu. Bagaimanapun, pertempuran itu terlalu cepat. Tepat pada saat ini, sesosok muncul di depan Paman Fu. Itu adalah lelaki tua berjanggut gunung. Hanya dia, dengan bantuan avatar Illusion untuk langsung beralih, bisa menyelamatkan Paman Fu tepat waktu. Dia, orang tua berjanggut gunung pencuri tua memblokir cahaya pedang dengan belati di tangannya. Peng! Itu diblokir? Pedang yang seperti bulan memudar menghantam belati itu, tetapi kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bilah melengkung meletus, segera menekan belati dan terus menebas tubuh lelaki tua berjanggut gunung itu. Meskipun dia mengenakan jubah demigod rank di tubuhnya, kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tebasan ini masih menghantam jubah itu ke seluruh tubuh lelaki tua berjanggut gunung itu. Tubuhnya dikirim terbang mundur, mata lebar seperti bola. Kali ini, tubuh sejatinya menghalanginya. Karena boneka ilusi sama sekali tidak bisa menghalangi itu. Chen Jiu, yang dengan cepat bergegas, segera melambaikan tangannya, dengan marah menamparkan pendekar pedang perak lapis baja. Pendekar pedang lapis baja perak memblokir 8 lengan dengan satu serangan namun dikirim terhuyung mundur. Pada saat ini, Paman Fu membawa pencuri tua dan segera melarikan diri ke ujung jembatan meteor. Dalam sekejap singkat ini, dia sudah melarikan diri. Pergi. Chen Jiu juga segera terbang. Di ujung lain jembatan meteor, mereka melangkah ke tanah berlumpur. Sui Ying adalah yang pertama tiba. Segera setelah itu adalah Paman Fu, yang memegang pencuri tua. Pencuri tua. Paman Fu memegang pencuri tua di tangannya, sangat cemas. Pencuri tua, bagaimana kabarmu? Chen Jiu bergegas. Pria tua berjanggut gunung itu tersenyum. Tolong tuan-tuan, tepat setelah mengucapkan kata-kata ini, seluruh tubuhnya benar-benar hancur, berubah menjadi ketiadaan. Di bawah serangan yang menakutkan itu, tubuh pencuri tua tidak bisa bertahan sama sekali dan benar-benar hancur pada tingkat partikel. Hanya jiwanya yang tangguh dengan keras kepala membiarkan tubuhnya bertahan, tetapi begitu dia membuka mulutnya, dia pingsan dan hancur. Kenapa kamu begitu bodoh? Air mata menggenang di mata lelaki tua botak berkepala dingin Paman Fu itu. Kamu jelas tahu kamu tidak bisa memblokir, tapi kamu berhasil. Pencuri tua, petik 2. Pencuri tua memahami makna sejati-sejati. Makna sejati ini menyebabkan kekuatan pencuri tua tidak terlalu kuat. Kekuatannya tidak mendominasi dan sama lemahnya seperti Mirage Offensive. Meskipun Illusion sedikit lebih baik, itu masih lemah. Kekuatan menyerang pencuri tua hanya bisa dibandingkan dengan 3 peringkat teratas Xia Clan. Biasanya, tubuh aslinya berubah dengan ilusinya, menyebabkan kemampuan bertahannya menjadi sangat tangguh serta kemampuan pembunuhannya. Aku tahu bahwa pencuri tua mengakui bahwa karena aku adalah seorang mage transenden, aku lebih berguna bagi Tuan Tanah Bangsawan. Air mata Paman Fu mengalir. Di Flying Sword Manor, ia dan pencuri tua adalah saudara yang penuh kasih sayang. Mata Chen Jiu juga memerah. Paman Fu adalah tetua, pencuri tua juga adalah tetua. Dia tidak berharap bahwa mereka akan mati di sini. Sialan, jika kekuatannya sedikit lebih kuat, dia akan baik-baik saja menyatukan 3 pendekar pedang berlapis perak. Tim berikut juga tiba satu demi satu. Tim Master Klan Meisan terpisah. Pria berjubah hitam menggunakan gulir dewa untuk bergerak maju sendirian, berhasil melewati. Master Klan Meisan memimpin wanita muda berjubah putih dan juga berhasil melewati. Tim mereka masih utuh.
Pemuda berjubah emas Jian Huang, sendirian, secara alami melewati. Tim terakhir, tim Wu Ma Hai, kehilangan rekan terakhirnya, pria tinggi dan kurus bahan, yang juga meninggal di bawah pendekar pedang berlapis perak. Lagi pula, Wu Ma Hai bukan 8 senjata atau tidak terampil dalam serangan jarak jauh, jadi dia hanya bisa menangani satu pendekar pedang berlapis perak. Meskipun kekuatan bahan itu agak tinggi, dan meskipun hampir berada di ujung jembatan, dia masih dipenggal oleh tebasan. 4 tim. Tim Min Clan Master dalam kondisi baik. Tim Sue Ying dan Chen Jiu kehilangan satu orang. Wu Ma Hai dan tim pemuda berpakaian emas Jian Huang hanya memiliki satu yang selamat. Semua orang tiba. Suasananya jelas agak menyedihkan. Master Klan Meisan, satu-satunya dengan tim yang utuh, mulai berbicara. Semua orang mengerti bahwa saat memasuki Crimson Rock Mountain, 9 akan mati sementara hanya satu yang hidup. Ini pertaruhan hidup, sekarang kita sudah melewati jembatan meteor. Di depan kami adalah kaki Sky Reaching Fin. Di sana, kita harus bisa mendapatkan beberapa keperluan. Master Crimson Rock Mountain. Awalnya di alam dewa, ia menggunakan Crimson Rock Mountain untuk menerima murid, menarik banyak demigod. Bagian pertama ini sebenarnya adalah jenis amal. Selama demigod dengan kekuatan yang memadai, atau mungkin keberuntungan, datang, melewati jembatan meteor akan menghasilkan menerima beberapa hadiah dan bantuan. Adapun fin pencapaian langit, itu adalah pemutaran brutal yang sebenarnya. Ayo pergi, melihat bumi yang suram di depan, serta fin sky reaching yang tinggi dan tinggi yang tak ada habisnya, Sue Ying berbicara. Pergi. Master Klan Meisan, Dong Bo Sue Ying, Jian Huang berjubah emas, Wu Ma Hai, wanita muda berjubah putih, pria berjubah hitam, Paman Fu, dan yang lainnya berjalan ke arah sky reaching fin. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.